Oke, balik lagi sama gue di DDR Channel. Dimana sebenarnya gue mau balikin dulu ke marwah awalnya ya, bahwa channel ini adalah gue bikin untuk mengedukasi dan juga menginformasikan apapun yang gue pengen gitu ya. Jadi gue kali ini mau kasih informasi ya, karena banyak banget ya, terutama teman-teman gue di tempat kerja itu masih suka bertanya-tanya gitu ya, iPhone yang masih worth it buat 2024. Jadi kali ini gue mau bahas gadget yang dimana gue juga salah satu pengguna Apple yang beberapa produknya itu udah gue pakai sejak lama ya, dan salah satunya yaitu iPhone. Oke, jadi banyak yang bertanya sama gue kalau di tempat kerja tuh, iPhone masih layak 2024 itu tipe apa sih sebenarnya. Oke, balik lagi ya, di depan gue sih udah ada nih ya, iPhone 12 Pro Max. Ini punya istri gue, jadi nanti gue akan bahas tentang iPhone 12 Pro Max. Karena iPhone 12 series itu banyak banget ditanyain juga ya sama teman-teman gue di kantor. Oke, sebenarnya baik lagi, iPhone yang teman-teman butuhkan itu sebenarnya untuk apa? Kalau hanya sekedar WhatsApp, iMessage, atau lihat-lihat konten sosial media, menurut gua iPhone 7, 8X atau 10, 10R, 10S Max, 10S itu sebenarnya masih worth it aja gitu ya. Itu bisa pakai gitu. Karena sebenarnya yang Apple hentikan yaitu update iOS-nya gitu ya. Bukan kinerja HP-nya atau kinerja handphonenya. Memang beberapa aplikasi yang masih continue sampai sekarang ini seperti WhatsApp, Instagram, itu semuanya lama-lama akan ada update yang mengakibatkan memori lu mungkin akan berkurang, atau mungkin secara RAM yang dimiliki oleh iPhone lama kurang mampu untuk menghandle banyak aplikasi gitu ya. Oke, balik ke topik awal yaitu tentang iPhone 12 series. Karena temen gue banyak banget yang masih tanya bahwa iPhone 12 series itu masih worth it gak sih dipakai di 2024. Jujur, kalau gue bilang masih banget gitu ya. Jadi iPhone 12 series itu keluar di tahun 2020-an. Jadi menurut gue worth it aja kalau lu masih mau pakai si iPhone 12 Pro. Tapi ketika lu memutuskan untuk membeli iPhone, ya sebenarnya lu harus balik lagi ya. Fungsi utama atau kegunaan utama iPhone lu itu untuk apa? Gue pribadi gue masih pakai iPhone 13 series ya. Jadi iPhone yang gue pakai itu sebenarnya untuk merekam atau merecord. Jadi gue gunakan iPhone 13 gue itu untuk hal yang produktif, yaitu untuk membuat konten, membuat video, ataupun untuk kerjaan gue gitu ya. Jadi iPhone itu harus lu kerucutin lagi fungsinya untuk apa. Bukan gue mau sosokan ngelarang lu ya, lu mau beli iPhone terbaru 15 Pro, 15 Pro Max yang sekarang udah rilis pun gue gak ada masalah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya ketika lu memutuskan membeli iPhone atau handphone lain, smartphone lain yang flagship, yang harganya juga sudah sangat mahal. Kalau hanya sebatas chatting aja, gue pribadi sih sangat sayang ya, tidak dimanfaatkan untuk fitur-fitur atau fungsi-fungsi lainnya. Nah, jadi kenapa gue bilang seperti itu? Nah, sebenarnya iPhone 12 Pro Max ini adalah iPhone gue sebelum gue punya iPhone 13 series ya. Jadi gue pakai ini, itu gue juga buat rekam video, bikin video YouTube gitu ya. Jadi gue pakai semuanya menggunakan iPhone. Jadi gue belum punya kamera. Sorry, jadi kalau mungkin nggak sebagus kamera mirrorless gitu ya. Tapi gue ngerasa konten gue mau bangun dari awal, YouTube gue bangun dari awal menggunakan iPhone. Kita ngomongin iPhone terbaru lah ya, series 11 ke atas. Itu ada Pro dan Basic atau non Pro. Nah, kenapa gue bilang Pro? Karena bukan gue karena orang profesional ya, tapi gue memanfaatkan fitur-fitur kameranya. Karena gue butuh kamera-kamera yang ada di iPhone. Karena gue nggak punya kamera mirrorless, jadi gue coba manfaatin kamera yang ada di iPhone. Nah, dan iPhone ini juga masih mendukung iOS terbaru ya, di 17.3. Jadi menurut gua balik lagi ke fungsi. Kalau teman-teman merasa iPhone-nya hanya untuk chatting, iPhone di bawah 12 Pro pun atau 12 series pun itu masih sangat-sangat worth it.
Jadi itulah yang mau gue edukasi, bahwa teman-teman silahkan aja memilih iPhone sesuai kebutuhan teman-teman, atau mungkin teman-teman memang punya budget lebih yang teman-teman bisa beli iPhone berapapun, silahkan aja, memang hak teman-teman. Cuma ketika ada pertanyaan, masih worth it kah iPhone 12 series di 2024? Itu sangat worth it. Teman-teman bisa lihat ya, iPhone 12 Pro, tepatnya Pro Max yang ada di tangan gue ini, teman-teman juga bisa lihat ya, iPhone 12 Pro Max ini dibekali dengan chipset A14 Bionic dengan 6 GB RAM, terus juga untuk luasan layarnya di 6,7 inch dengan kerapatan 1284 x 2778 pixel, baterainya 3687 mAh. Jadi menurut gua udah keren sih ya untuk iPhone yang notabene dibeli di tahun 2020-2021 pada saat itu. Bahkan sampai sekarang pun masih oke banget. Dan dia juga disupport 5G. Jadi iPhone 12 Pro Max ini yang sekarang udah digunain sama istri gua, menurut gua ketika teman-teman menggunakan iPhone ini lebih dari sekedar cuma chatting dan juga browsing, itu masih sangat mumpuni ya. Terus juga untuk layarnya sudah Super Retina XDR OLED, udah HDR10, Dolby Vision, terus untuk keterangannya bisa maksimal di 1200 nit. Terus juga untuk chipset tadi gue udah bilang udah di Apple 14 Bionics dengan pabrikasi 5 nanometer. Terus untuk CPU-nya untuk menggunakan hexa-core 2 kali 3.1 ya, plus 4 kali 1,8 GHz dengan GPU 4 core graphics ya. Terus juga udah menggunakan memori internalnya yaitu NVMe yang pasti cepet banget saat membaca data ya. Jadi masih cukup banget buat dipakai di 2024. Untuk main kameranya itu ada di 12 megapiksel. Terus untuk telefoto itu ada di 12 megapiksel dengan maksimal di 2.5 optical zoom. Walaupun lo bisa lebih jauh lagi ya ketika lo mau ngezoom, cuma maksimal bagusnya itu di 2,5 sih menurut gua. Terus juga ada lensa ultrawide 120 derajat ya dengan besaran 12 megapiksel. Semua main kamera yang ada di belakang ini tiga-tiganya sudah mendukung 12 megapiksel. Balik lagi, 12 megapikselnya iPhone itu sangat-sangat jernih, sangat-sangat baik dalam melakukan perekaman. Terus untuk videonya pun bisa up to 4K 60 fps, dan untuk selfie kameranya itu ada di 12 megapiksel. Terus juga untuk videonya kamera depan ini bisa juga 4K sampai 60 fps. Lalu udah pasti ada OIS ya, jadi kameranya lebih stabil. Terus sudah ada gyronya kan, terus juga udah stereo, dan iPhone ini juga udah bisa wireless charging dengan maksimal 715 watt. Jadi ketika teman-teman tanya 12 series masih worth it atau enggak di 2024, itu masih sangat worth it. Jadi selagi teman-teman masih bisa manfaatin device yang teman-teman punya, menurut gua itu masih sangat oke. Ya, jadi teman-teman bisa gunain itu sampai mungkin ketika teman-teman ngerasa ini harus di-upgrade, barulah teman-teman bisa upgrade. Kalau gue sih orangnya kayak gitu ya. Jadi maksimalin dulu apa yang gue punya. Ketika memang ternyata udah nggak bisa gue lanjutin lagi untuk konten-konten gue atau untuk kerjaan gue selanjutnya, mungkin gue akan upgrade. Jadi untuk iPhone 12 Pro atau 12 Pro Max, teman-teman mungkin bisa beli secara second ya sekarang karena udah nggak ada barunya. Itu kalau untuk yang resmi Indonesia mungkin di sekitaran sampai dengan 10 jutaan lah ya. Jadi ini masih bisa banget buat teman-teman mau jadi konten kreator atau mau bikin konten. Jadi manfaatin aja dulu apa yang teman-teman punya gitu. Oke, mungkin sekian untuk video gue kali ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga komen serta share video gue supaya gue bisa bikin video terus buat teman-teman. Thank you.